Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Courageous Teen Irene. Wih, teman-teman gak kerasa teman-teman. Coba teman-teman cek deh ke kalender teman-teman. Sekarang udah tanggal berapa sih? Coba sekarang tanggal berapa? Coba sebut tanggal berapa? Iya teman-teman, udah tanggal 3 April teman-teman. Gak kerasa ya teman-teman, udah kita lewatin 1 bulan yang lalu, bulan Maret nih. Bulan Maret udah kita lewatin dengan berbagai hal yang kita alami. Teman-teman, apa aja yang udah teman-teman alamin? Mungkin banyak ya teman-teman udah ngelewatin UTS, mungkin ada hasilnya yang memuaskan, mungkin ada hasilnya langsung kurang memuaskan. Teman-teman, it's okay, kita benerin lagi untuk UAS nanti teman-teman. Tapi di tengah semuanya itu kita sama-sama ngelihat ya teman-teman, 1 bulan yang lalu tampaknya sulit, tampaknya banyak pergumulan yang kita alami. Tapi teman-teman, kita gak bisa lewatin itu tanpa Tuhan. Dan kita bisa melewati semua itu ya karena ada Tuhan, teman-teman. Maka dari itu yuk, sekarang langsung aja kita sama-sama nyanyiin 1 lagu ini. Mungkin ini lagunya lagu bahasa Inggris, tapi teman-teman gak apa-apa, kita sama-sama nyanyiin lagu ini. Dan kita mau sama-sama say thank you sama Tuhan, karena Tuhan udah begitu baik buat kita. Yuk kita sama-sama nyanyiin lagu ini. The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Yuk, mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami hanya ingin berterima kasih Tuhan karena kasih Engkau yang sudah begitu besar untuk setiap kami. Bulan lalu sudah kami lewati dan sekarang kami akan memasuki bulan yang selanjutnya. Tuhan, mungkin akan ada banyak hal yang kami alami nantinya di bulan ini. Tapi Tuhan, kami berterima kasih karena penyertaan Kau terus nyata dalam hidup kami. Tuhan, Kau sertai ibadah pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah kami bisa memuji Engkau dan kami bisa mendengarkan firman Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya teman-teman, kita dalam beberapa minggu lalu kita udah sama-sama ngelihat perjalanan yang kita sama-sama lewatin teman-teman. Dan mungkin di dalam kehidupan kita juga banyak hal-hal yang mungkin tampaknya sulit teman-teman. Atau mungkin teman-teman juga ada yang ngalamin langsung aku biasa-biasa aja sebulan lalu. Ya UTS, sibuk kerjain tugas, sibuk apa, aku jalanin kayak biasa kok. Tapi teman-teman, di tengah semuanya itu, di tengah semua kesibukan itu, dan di tengah segala macam hal yang kita alami, apakah kita sungguh-sungguh teman-teman menaruh Tuhan? Kita terus percaya sama Tuhan di saat biasa aja pun teman-teman masih percaya gak sama Tuhan? Di saat kita mengalami hal yang sulit, apakah kita masih tetap percaya kalau Tuhan adalah Tuhan yang terus menyertai,
Tuhan adalah gunung batu kita yang besar. Maka dari itu ya teman-teman, langsung juga sekarang mau ajak kita sama-sama nyanyi lagi. Kita mau nyanyiin satu lagu ini, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, oh. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oke yuk teman-teman, sebelum kita sama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Ya Bapa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau terus belajar untuk percaya kepada Engkau. Dan Tuhan, terus ajarlah kami untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini juga bisa meneguhkan setiap kami.
untuk terus percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya, gimana teman-teman dengan perjalanan Exodus kita? Kayak wah, banyak banget gitu ya yang menegangkan, yang seru-seru, yang keren-keren, yang gak pernah kita sama-sama bayangin gitu. Udah dari pas Musa kecil sampai Musanya udah gede, sampai terus di akhirnya ya menjawab panggilannya Tuhan. Kita udah sama-sama belajar kan, kalau di minggu lalu pun kita udah belajar kalau Musa ini udah menjawab panggilannya Tuhan. Tapi kita juga melihat hal yang sebaliknya. Di saat Musa menjalani panggilan Tuhan, ternyata perjalanannya gak sebaik itu loh teman-teman. Dimana seharusnya yang Firaun ini mau ngelepasin bangsa Israel, tapi ternyata Firaun gak mau ngelepas bangsa Israel. Bahkan bukan aja gak mau ngelepas bangsa Israel, bahkan penderitaannya mereka pun jadi makin parah teman-teman. Kira-kira apakah semuanya berhenti di situ teman-teman? Mungkin minggu lalu ya semua berhenti di sana, tapi ternyata enggak loh. Di minggu ini kita bakal sama-sama belajar tentang semua bukti, semua hal yang Tuhan kasih lihat teman-teman secara langsung. Nggak cuman ke Firaun nantinya, tapi juga ke bangsa Israel. Kalau Tuhan tuh benar-benar sertai loh. Tuhan tuh nggak bohong. Gitu. Tapi gimana ya caranya? Gimana Tuhan menolong bangsa Israel? Gimana Tuhan ngebuat si Firaun ini bisa ngelepasin bangsa Israel gitu? Gimana ya? Katanya tangan Tuhan yang kuat itu bakal lepas. Tapi gimana caranya? Kita tahu Firaun kuat banget kan. Nih, gimana caranya? Yuk, maka dari itu kita sama-sama siap-siap. Kita siap-siap, kita akan sama-sama masuk ke dalam cerita selanjutnya di dalam hitungan yang ketiga ya. Kita akan masuk dalam perjalanan bangsa Israel selanjutnya. Dalam 3, 2, 1. Oke teman-teman, ingat gak? Terakhir kali tuh Tuhan ada ngomong apa ya di minggu lalu? Di bacaan minggu lalu pas Musa ini tuh ngeluh teman-teman. Ngeluh karena penderitaan bangsa Israel yang makin parah. Coba masih inget gak? Ada yang masih inget gak? Wah, jangan-jangan udah lupa nih. Oke, kalau gitu kita sama-sama lihat aja di pasal yang ke-6 di ayat yang ke-28. Tentunya di kitab Keluaran ya teman-teman ya. Jangan salah kitab ya. Karena kita masih di perjalanan Exodus. Yuk kita coba buka di Keluaran 6 di ayat yang ke-28. Ya, langsung bakal bacain ya. Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Firaun raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Teman-teman, kita lihat ya Tuhan tuh sekali lagi suruh si Musa ini buat ke Firaun, terus suruh ngomong lagi ke Firaun ini buat ngelepasin bangsa Israel. Kira-kira ngapain? Ngapain sih langsung buat ngomongin lagi? Ngapain Tuhan sih suruh begitu? Padahal kita udah sama-sama lihat minggu lalu kan, di saat Musa sama Harun ini ngomong, wah bangsa Israel malah makin parah penderitaannya gitu. Malah nggak mungkin lepas gitu. Dan ya ini juga tanggapan si Musa teman-teman pas dia ngedengar Tuhan suruh lagi. Tapi kali ini ada sedikit berbeda teman. Kita akan melihat sedikit perbedaan dari apa yang Tuhan suruh. Kalau yang lalu tampaknya Tuhan cuma suruh langsung ngomong. Nah tapi kali ini Musa sama Harun ini disuruh kasih lihat teman-teman, mukjizat yang udah Tuhan lakuin dan Tuhan kasih lihat ke mereka. Coba ada yang masih ingat? Ya teman-teman, itu tongkat Musa teman-teman. Tongkat Musa yang berubah jadi ular ya. Dan nggak cuma itu teman-teman, Tuhan juga kasih tahu ke mereka kalau Tuhan ternyata teman-teman tetap bakal kerasin hatinya Firaun dan nggak mau ngelepas. Terus ngapain si Musa tetap ngelakuin ya teman-teman? Tapi ya Musa nggak tahu. Akhirnya ya dia tetap lakuin semua dan ya udah semua dilakuin gitu. Dan kita akan lihat nanti sama-sama kalau ternyata ada sesuatu yang keren yang Tuhan pengen kasih lihat. Nah akhirnya Musa dan Harun ya pergilah ke istana buat ketemu Firaun gitu. Dan sekali lagi ya di saat mereka ngomong ke Firaun, ya kita udah tahu lah responnya Firaun tuh gimana. Ya pasti gak bakal kasih lihat, gak bakal kasih mereka pergi gitu, gak akan kasih mereka pergi gitu. Tapi karena jawabannya ini kan tadi Tuhan suruh, coba habis itu kamu lempar. Kan
Firaun udah pasti nih. Firaun udah pasti nggak bakal dengerin kamu. Ya udah, abis itu kamu lempar tongkat itu jadi ular. Teman-teman, kita ingatkan waktu itu pas kita pertama dengerin cerita ini, wah keren banget gitu. Kayaknya wah kita kaget gitu. Loh kok ya bisa begini? Gimana caranya? Tuhan kok keren banget gitu. Kok bisa dari tongkat jadi ular? Teman-teman, kira-kira perasaan Firaun pas ngeliat itu nggak ya? Dan ternyata teman-teman enggak loh. Kira-kira kenapa ya? Karena ternyata teman-teman di sana, di Mesir itu juga ada penyihir. Dan penyihirnya ini teman-teman juga bisa melakukan yang sama. Melakukan hal yang sama kayak yang Musa dan Harun lakuin. Akhirnya ya penyihir ini lempar juga tongkat. Tiba-tiba semuanya berubah jadi ular. Tapi teman-teman, ini ada yang unik di sini. Di saat ular itu muncul, ular penyihir itu muncul, teman-teman ingat kan? Tadi masih ada ularnya Tuhan. Di saat ada ularnya Tuhan, teman-teman, ularnya Tuhan ini gigit semua, makan semua ular yang ada di sana, teman-teman. Dan apakah setelah melihat itu Firaun akhirnya terkagum-kagum dan melepas bangsa Israel? Enggak, teman-teman. Enggak. Dan memang ini kan di awal kita juga sama-sama dengar. Ternyata memang Tuhan rencanain untuk sesuatu yang lebih besar. Dan akhirnya setelah ini Tuhan kasih lihatlah semuanya. Dan kita akan sama-sama lihat satu persatu. Disinilah teman-teman serunya. Dan kita bakal sama-sama lihat betapa hebatnya Tuhan kita. Dan betapa hebatnya mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan buat bangsa Israel ini. Yuk kita sama-sama lihat satu persatu. Nah, teman-teman, di sini tuh sebenarnya ada 10. Tapi Lause yang di minggu ini cuma akan bahas 9. Jadi kita cuma akan lihat 9 ya. Yuk kita lihat yang pertama. Tulah yang pertama. Air menjadi darah, teman-teman. Dan teman-teman, keesokan harinya Musa dan Harun ini disuruh balik lagi sama Tuhan. Disuruh balik lagi sama Tuhan buat ketemu Firaun. Tapi kali ini waktunya beda. Disuruh waktunya beda. Kalau biasanya kan di istana gitu. Nah, tapi kali ini Tuhan suruh ketemu Firaun ini pas dia lagi di sungai, karena dia pagi-pagi biasa dia lagi di sungai. Teman-teman, ya udah akhirnya ya Musa dan Harun ini ya ketemu Firaun di pinggir sungai sana gitu. Dan kembali si Musa dan Harun ngomong lagi hal yang sama. Dia ngomongin hal yang sama, ayo Firaun lepasin kami, kami mau beribadah kepada Tuhan. Dan ya responnya sama lah, begitu berulang gitu. Dan teman-teman, di sini ternyata ada respon dari Tuhan, teman-teman, yang dikasih lihat. Dan teman-teman, Tuhan udah siapin mukjizat buat Musa dan Harun lakuin. Pas Musa dan Harun udah denger responnya Firaun, akhirnya Musa ini, teman-teman, mereka disuruh, kan ada tongkat tadi, disuruh pukul sungai yang ada di sana. Dan teman-teman, tiba-tiba semua air itu berubah jadi darah. Teman-teman bisa bayangin gak sih? Air jernih nih, air yang putih bening nih, kayak misalnya di botol ini nih jernih, teman-teman. Tiba-tiba semua jadi merah. Bahkan gak cuma di botol, teman-teman, di sungai. Teman-teman, di sungai. Dan akhirnya ya semua ikan yang ada di sana semuanya mati, teman-teman. Tapi teman-teman, ternyata sekali lagi penyihirnya Firaun bisa melakukan hal yang sama. Dan ya akhirnya ya Firaun nggak percaya, dan akhirnya Firaun pergi dari sana. Itu yang pertama. Air menjadi darah. Yang kedua, teman-teman, setelah mukjizat yang pertama, Tuhan kasih lagi yang kedua. Dan kali ini pun Tuhan tetap suruh perintah yang sama. Musa dan Harun ngomong lagi ke Firaun buat ngelepasin bangsa Israel. Tapi kali ini Tuhan bakal kasih tulah dengan cara yang berbeda. Nggak air menjadi darah lagi. Tapi kali ini Tuhan bakal keluarin katak-katak, teman-teman. Kemana? Ke semua tempat yang ada di Mesir, kecuali tempatnya bangsa Israel, yaitu tanah Goshen, teman-teman. Dan setelah itu semua terdengar, akhirnya Musa datang ke Firaun, dan ya Firaun ngomongnya kayak gitu,
akhirnya ya Musa sama Harun ini ke selokan teman-teman. Air dia terus sentuh sungai, terus sentuh selokan, terus juga di sana ada kolam. Akhirnya disentuh, dipukul. Dan teman-teman bener, tiba-tiba teman-teman langsung muncul untuk katak-katak yang sangat banyak banget teman, yang keluar semua dari mana-mana, keluar dan penuhin semua Mesir teman-teman. Dan pas ngeliat itu Firaun takut teman-teman. Firaun takut akhirnya. Terus yaudah Firaun bilang ke Musa, yaudah kamu berdoa deh. Kamu berdoa terus ngomong ke Tuhan kamu buat hilangin semua katak ini. Yaudah aku bakal ngelepas kamu deh. Aku bakal ngelepas kamu. Yaudah akhirnya ya Musa dan Harun ya berharap, oh akhirnya dia begini responnya. Oke, dia akan ngelepas kita. Teman-teman ternyata di saat katak itu mati semua, di saat Musa dan Harun udah berdoa ke Tuhan dan kataknya mati semua, ternyata semuanya hanya PHP yang dikatain sama Firaun ini. Dan semuanya hanya janji palsu. Dan bangsa Israel belum lepas dari sana. Itu tulah yang kedua teman-teman, katak. Tulah yang ketiga, teman-teman, nyamuk. Kali ini nyamuk. Gimana kok nyamuk? Teman-teman, karena Firaun ini masih nggak mau ngelepas bangsa Israel, akhirnya Tuhan lanjutin lagi tulahnya. Pokoknya kalau Firaun masih belum mau, tulah terus. Nanti kita akan lihat gitu. Apa-apa aja tulahnya. Dan teman-teman, akhirnya Tuhan lanjutin tulahnya gitu. Dan kali ini Tuhan suruh Harun ini olesin tongkatnya. Bukan olesin sih, kayak gesek tanahnya gitu. Gesek tongkatnya ke tanah gitu. Di saat, kalau misalnya kayak tadi lagi responnya Firaun gitu. Terus disuruh olesin, digesek ke tanah. Dan teman-teman tahu, setelah akhirnya kan Musa dan Harun pasti datang lagi dong. Pasti datang lagi Firaun. Setelah datang Firaunnya nolak, ya akhirnya dia melakukan ini. Dia coba nih tongkatnya digesek ke tanah, dan tiba-tiba teman-teman tahu apa yang keluar? Nyamuk teman-teman. Keluar tiba-tiba yang banyak banget teman. Dan itu semua nggak tahu berapa banyak, dan itu hinggapin binatang-binatang yang ada di situ juga teman. Wah teman-teman, tapi tahu nggak apa? Seperti yang sebelumnya. Ini akhirnya ya penyihirnya coba lagi. Penyihirnya coba, bisa itu mah nyamuk doang kecil. Tapi teman-teman, tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata penyihir ini udah nggak bisa ikutin. Bahkan penyihir ini ngomong teman-teman ke Firaun langsung, Firaun, Raja, ini benar Tuhan kayaknya lo yang lakuin. Kami nggak bisa ngelakuin. Ini benar tangan Tuhan deh yang buat gitu. Walaupun semua penyihir udah ngomong kayak gitu teman-teman, Firaun ini tetap aja nggak mau dengerin, nggak mau dia benar apa sih teman. Waduh, kacau bener Firaun ini, bener keras banget ya. Dan apakah tulah dari Tuhan ke Firaun berhenti di sana? No. Masih akan ada lanjutannya lagi. Kita akan masuk tulah keempat. Teman-teman, kalau tadi nyamuk yang Tuhan pakai, kali ini Tuhan kasih lalat pikat teman-teman ke Firaun. Karena ya Firaun ini masih nggak mau ngelepasin, ya Musa dan Harun samperin lagi. Dan Firaun masih gak mau ngelepas. Akhirnya Tuhan kasih lalat sampai tanah teman-teman. Teman-teman lihat ke lantai sekarang ya. Lihat ke lantai, terus teman-teman bayangin, itu semua isinya lalat. Ini betapa menjijikannya gitu ya. Aduh parah banget itu. Aduh lalat semua bener-bener full, ketutup sama lalat teman-teman. Ini tanah yang di ini kayak kita bayangin ini sekarang gitu. Teman-teman bayangin begitu. Tapi teman-teman, di tanah Goshen, tahu nggak tanah Goshen tanahnya siapa? Iya, tanahnya bangsa Israel. Itu nggak ada lalat sama sekali. Itu nggak ada sama sekali teman-teman. Dan kenapa sih kadang Tuhan kok begitu ya? Itu teman-teman karena Tuhan pengen kasih lihat. Ini bangsa Israel memang umatnya aku, Bangsa Mesir lepasin mereka. Aku Tuhannya mereka. Maksudnya tuh gitu teman-teman. Akhirnya ya Tuhan lakuin semua. Dan akhirnya ya Firaun takut lagi teman.
Firaun takut lagi, bukan takut doang teman-teman, tapi menderita. Karena nggak cuma orang-orang di sana yang kena, rakyatnya doang, tapi binatang-binatang ternaknya pun kena teman-teman sama lalat-lalatnya. Dan akhirnya Firaun ini mau bertobat lah gitu bisa dibilang. Ya udah, sana kamu, ya persembahin. Kamu persembahin buat Tuhan kamu sana. Terus kamu doa biar lalat ini pergi. Ya, sana silakan. Dan akhirnya ya Musa berdoa dan ya berharap lagi mereka bisa pergi dengan tenang. Dan teman-teman terjadi lagi teman. Ternyata tetap aja semuanya nggak beres. Di saat semuanya udah beres nih, lalatnya udah hilang nih, tetap aja Firaun yang nggak beres. Firaunnya tetap nggak mau ngelepasin bangsa Israel. Padahal udah ngeliat 4 tadi loh teman. Udah 4 tulah loh teman. Udah ada apa aja tadi? Air menjadi darah. Terus udah ada katak, udah ada nyamuk, udah ada lalat, masih aja nggak mau. Teman-teman bebel bener nih Firaun. Teman-teman, dan ya akhirnya ya Tuhan lanjutin lagi teman-teman. Kalau kali ini kenanya bukan ke rakyat ya, tapi kali ini kenanya ke ternak mereka. Teman-teman, kali ini Tuhan tuh udah nggak kasih lagi tulah ke rakyatnya, tapi Tuhan kasih tulah ke ternak-ternaknya. Dengan apa? Dengan kasih penyakit sampar teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman, kayak tadi bangsa Mesir kena, bangsa Israel nggak kena. Dan akhirnya ya Firaun pas ngeliat itu, aduh masa sih bangsa Israel nggak kena sih. Terus akhirnya suruh pegawai, kamu coba cek deh, kamu coba cek ke sana ke bangsa Israel, masa sih bener ternaknya nggak kenapa-napa. Dan ternyata bener, ternak mereka tuh semuanya sehat teman-teman. Dan sekali lagi tetap aja Firaun nggak mau ngelepasin mereka. Udah 5 kan, udah sama penyakit sampar nih, penyakit sampar ke ternak mereka masih aja. Kita lanjut lagi teman-teman ke tulah yang selanjutnya. Banyak ya teman-teman, banyak banget teman-teman. Tulah ke-6 ini adalah tulah yang Tuhan kasih lihat ke depan matanya Firaun lagi teman. Di saat Tuhan suruh lagi, Musa, nah kamu samperin lagi terus ngomong hal yang sama. Aku bakal ngelakuin hal yang beda kali ini. Teman-teman pas datang ngomong ya seperti biasa Firaun nolak. Kali ini Tuhan suruh ke Musa, kamu coba ini deh, kamu coba lempar jelaga itu. Kamu lempar jelaga itu yang kayak arang-arang kecil teman-teman. Coba arang itu coba kamu lempar gitu. Teman-teman pas dilempar, tiba-tiba arang itu kebakar dan jadi bara. Dan teman-teman, tapi anehnya gini, pas bara itu disentuh, itu tuh nggak panas, tapi kayak gelembung. Teman-teman pas ngelihat ini, yang kaget itu nggak cuma Firaun, penyihir yang ada di sana pun kaget teman-teman, pegawainya pun kaget. Ini gimana ceritanya? Ini barah nih. Teman-teman tahu kan kalau teman-teman lagi barbekyuan, lagi masak-masak gitu, lagi all you can eat lah. Teman-teman lihat kan biasa ada barah gitu, di bawahnya ada arang gitu. Terus arangnya kan kalau kebakar dia jadi barah kan. Terus panas kan? Panas dong, nggak mungkin enggak dong. Kalau kita sentuh melepuh tangan kita. Tapi teman-teman ini barahnya nggak melepuh, tapi kayak gelembung gitu teman. Dan pas ngelihat itu, tetap aja Firaun nggak mau ngelepasin mereka. Nggak mau teman. Udah 6 loh, udah 6 masih nggak mau. Ya ampun gitu ya. Aduh, teman-teman. Akhirnya Tuhan lanjutin lagi ke-7, tulah ke-7. Dan teman-teman tahu tulah ke-7 apa? Teman-teman, tulah ke-7 adalah hujan es. Hujan es teman-teman kali ini yang dikasih lihat Tuhan. Udah Tuhan juga telah aduh ini gimana gitu. Teman-teman, kali ini Tuhan ya tetap sama ngomong ke Musa, ke Harun, yuk
Kamu ngomong lagi yuk ke Firaun yuk. Kamu ngomong lagi ke Firaun buat ngelepasin bangsa Israel buat sembah Tuhan. Buat sembah Tuhan. Dan kali ini Tuhan kayak kasih spoiler teman-teman. Tuhan kasih spoiler tentang tulahnya. Jadi Tuhan suruh Firaun nih teman-teman. Tuhan suruh Firaun tuh buat singkirin. Dah Firaun, kamu singkirin dulu ternak-ternak kamu. Kalau memang ada. Kalau memang kamu nggak percaya, ya udah biarin aja ternak kamu di situ. Kamu pinggirin dulu ternak kamu dari sana. Dan teman-teman, beneran loh, ternyata di esokan harinya tiba-tiba muncullah hujan es. Dan teman-teman, hujan es itu bener-bener parah loh teman-teman. Itu tuh nggak cuma hujan es teman-teman, ternyata udah ada hujan es, terus ada api nyambut jeblar kayak petir teman-teman. Dan bener-bener semua daerah di sana hancur. Dan sekali lagi teman-teman, Goshen enggak kena. Tanah Goshen enggak kena. Tawat bangsa Israel itu enggak kena. Dan setelah Firaun ngeliat ini, wah responnya jadi baik lagi teman. Dia ngomong sendiri kayak, ini Firaun, aku udah berdosa ke Tuhan. Dan dia ngomong ke Musa, ya udah deh, kamu ngomong ke Tuhan kamu, suruh selesain semua tulah ini. Ya udah, kamu bolehlah pergi. Dan ya udah, Musa akhirnya wah senang. Akhirnya Musa ngelakuin. Tapi and again, teman-teman, tetap aja dia Firaun ini tetap melakukan dosa teman. Dan ya udah, akhirnya lanjut lagi teman-teman. Selanjutnya, karena masih belum mau ngelepasin, akhirnya dia lanjutin lagi. Dan Tuhan tetap kasih tulah. Tulah kali ini teman-teman, Tuhan kasih belalang. Teman-teman tahu belalang? Nah, dikasih belalang. Yang jumlahnya sekali lagi teman-teman banyak banget teman-teman jumlahnya, yang sampai sekali lagi teman-teman. Kalau tadi kan tanah mungkin yang lalat tadi masih kelihatan tanahnya, cuman full gitu sama ini. Kali ini teman-teman yang pas digituin belalang kagak kelihatan sama sekali. Kamu teman-teman bayangin tuh hijau semuanya tuh di lantai teman. Semuanya teman. Sampai tanahnya aja nggak kelihatan teman. Teman bisa bayangin itu seberapa banyaknya. Banyak banget teman. Dan di tulah kali ini aja Musa sampai ngomong gitu ke Firaun. Sampai kapan Firaun kamu mau terus-terusan terima tulah yang begini? Udah dari tulah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini udah ke 8. Kamu masih aja gak mau. Teman-teman. Bahkan gak cuma Musa. Sampai pegawainya aja bilang gitu teman-teman. Pegawainya Firaun bilang, Tuhan udah lepasin aja Tuhan, lepasin aja, kita udah terlalu menderita karena tulahnya. Tapi teman-teman tetap aja Firaun nggak mau ngelepas bangsa Israel. Maka jadilah seperti yang dia katakan. Dan ya siklusnya sama kayak sebelumnya. Si Firaun ngomongnya mau bertobat. Akhirnya Musa doa, habis itu balik lagi. Nggak ada yang berubah. Itu udah ke-8. Kita bakal lanjut lagi yang ke-9. Teman-teman, tulah ke-9 ini adalah tulah yang kita akan sama-sama pelajari terakhir di sini. Tulah ke-10 kita akan belajar di minggu depan lagi. Dan tulah ini teman-teman, Tuhan udah gak main-main lagi.
Tuhan kali ini bakal kasih gelap gulita, teman. Gelap gulita yang benar gelap sekali, sampai kita pun udah nggak bisa ngelihat sekitar. Teman-teman bayangin aja, teman-teman, gelap gulita itu kayak teman-teman lagi tutup mata. Kalau biasa kalau teman-teman lihat di depan teman-teman kan, ini kan pagi ya, pas pagi-pagi itu kan masih ada matahari. Terus matahari itu kan kalau terang tetap bisa kita kerasa gitu terang. Tapi di saat yang ini teman-teman, yang di itulah kali ini sampai nggak kelihatan sama sekali, teman-teman. Wah, teman-teman. Kalau kita kayak gini ya, udahlah. Kalau kita jadi Firaun, udah lepas aja ini udah terlalu parah gitu. Dan teman-teman, nggak mau juga Firaun ngelepasin akhirnya. Dan ya udah, setelah itu jadi, semua jadi gelap dan lagi tuh. Firaun melakukan siklus yang sama. Ngomongnya bertobat, tapi nggak bertobat juga, tetap ngelakuin dosa dan tetap mengeraskan hatinya. Teman-teman, Firaun ini tuh bener-bener parah banget. Ini parah banget, udah banyak banget loh mukjizat. Tulah gitu. Tulah yang dilakuin. Tulah yang Tuhan kasih lihat. Tetap aja mereka dengan keras hatinya gak mau ngelepasin. Tapi teman-teman tahu, sebenarnya semuanya itu udah Tuhan kasih lihat di awal. Tuhan udah bilang ke Moses sama Harun, aku akan mengeraskan hati Firaun. Teman-teman, tapi semuanya buat apa ya? Teman-teman juga pasti nanya gitu. Langsung buat apa? Udah 9 kali loh. Kok masih aja sih Tuhan masih kerasin hatinya Firaun? Teman-teman tahu kenapa? Karena Tuhan pengen kasih lihat, teman-teman. Tuhan pengen kasih lihat kalau Tuhan itu sungguh-sungguh kuat dan sungguh-sungguh berkuasa. Kita udah sama-sama lihat, apa sih yang gak bisa Tuhan perintahin? Apa sih yang gak bisa tunduk di bawah kuasanya Tuhan? Tanah, air, apalagi angin juga tunduk, hewan juga tunduk, apalagi semuanya, teman-teman. Bahkan matahari pun tunduk, teman-teman. Matahari gelap gulita nih, yang katanya Firaun pada saat itu adalah dewa matahari yang kelihatan keren banget, teman-teman. Dewa matahari ini Firaun dianggapnya dimatiin sama Tuhan. Gak ada apa-apanya Firaun. Tuhan pengen kasih lihat kalau dia sangat amat berkuasa. Dan Tuhan juga pengen kasih lihat ke bangsa Israel, aku gak diem loh. Tuhan gak diem, tapi Tuhan melakukan semuanya tepat pada waktunya untuk kasih lihat ke bangsa Israel, aku Allahmu, Yahweh adalah Allahmu. Tuhan gak diam dan Tuhan tetap setia. Teman-teman, penyertaan Tuhan ke bangsa Israel itu gitu luar biasa ya, kita sama-sama lihat. Dengan semua cara yang kayak tadi udah Tuhan kasih lihat, tulah-tulah yang Tuhan lakuin ke bangsa Mesir. Wah, teman-teman, terlalu kuat Tuhan kita, terlalu hebat Tuhan kita, dan gak ada yang bisa nandingin dia. Teman-teman, Firaun pun gak bisa apa-apa. Tuhan yang udah kasih penyertaannya ke bangsa Israel pada saat itu, teman-teman, Tuhan yang sama juga kasih penyertaannya kepada setiap kita pada saat ini. Teman-teman, tapi kok bisa ya? Kita udah sama-sama tahu kan Tuhan kita sangat hebat, Tuhan kita sangat kuat. Kok bisa sih kita masih gak percaya sama Tuhan? Kok bisa sih kita masih ngeluh? Mungkin kayak bangsa Israel, terus-menerus ngeluh. Bahkan kita tahu, teman-teman, ya kita udah belajar mungkin dulu-dulu gitu, di saat bangsa Israel ke depannya nanti tetap aja
bangsa Israel ini mengeluh dan gak mau percaya sama Tuhan. Padahal Tuhan udah kasih lihat semuanya kan. Tuhan udah kasih lihat kalau Tuhan itu nyata. Teman-teman, memang gak terpungkiri teman-teman, ada kalanya kita gak bisa percaya kepada Tuhan. Lausa pun kadang ada saatnya teman-teman, Lausa gak percaya sama Tuhan. Karena memang pada dasarnya kita gak bisa percaya sama Tuhan. Kita tuh gak bisa teman-teman buat percaya sama Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah, ini udah gak lagi begini teman-teman, udah gak lagi sama rata. Karena dosa teman-teman, terputus semuanya. Kita terpisah dengan Tuhan. Kita putus relasi kita dengan Tuhan karena dosa. Tapi teman-teman tahu, Tuhan dengan inisiatif Dia, teman-teman, turun merendahkan dirinya untuk memulihkan semuanya itu. Teman-teman, Tuhan yang tadinya terpisah dengan kita turun ke bawah, kita jatuh. Tapi Tuhan mau turun ke dalam dunia ini yang rusak. Tuhan yang hebat itu teman-teman, Tuhan yang luar biasa tadi yang udah kasih tulah-tulah, Tuhan itu turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk selamatin setiap kita manusia berdosa yang rusak ini. Teman-teman, kenapa sih Tuhan ngelakuin semuanya ini? Teman-teman, karena Tuhan sayang sama kamu. Tuhan sayang sama Lause. Tuhan sayang sama semua orang. Tuhan terlalu sayang sama kita. Tuhan sayang banget sama kita. Sampai Tuhan mau selamatin kita. Dan bahkan teman-teman, di beberapa minggu ini kita akan sama-sama lihat, kita akan sama-sama ingat kembali bagaimana Tuhan rela mati di kayu salib dan pada akhirnya akan bangkit teman-teman di hari yang ketiga. Masa sih teman-teman ketika kita udah tahu ini kita masih gak percaya sama Tuhan? Teman-teman, hari ini Tuhan kembali memanggil setiap kita. Tuhan kembali sekali lagi mengajak setiap kita teman-teman. Yuk percaya lagi sama Tuhan. Perjalanan hidup kita memang mungkin gak semulus itu. Mungkin gak segampang itu. Banyak sekali kesulitan. And it's normal teman-teman. Tapi Tuhan berjanji teman-teman, Dia bakal sertain kita. Dan Tuhan itu benar-benar akan menyertai kita. Teman-teman, seperti ayat hafalan kita pada hari ini di Yohanes 3 di ayat yang ke-16. Yuk kita sama-sama buka. Yohanes 3 di ayat yang ke-16. Saya akan bacain ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, Tuhan udah sayang sama kita. Dan Tuhan udah mau berkorban bagi kita. Sekarang, bagaimana respon kita terhadap rasa sayang Tuhan kepada kita? Apakah kita sungguh-sungguh mau komitmen kepada Tuhan dan ngomong gitu ke Tuhan, Tuhan maafin aku Tuhan kalau selama ini aku gak bisa percaya sama Engkau. Tuhan maafin aku kalau selama ini aku masih aja gak mau taat sama Engkau. Tuhan, aku sekali lagi mau percaya kepada Engkau. Mampukan aku untuk bisa percaya kepada Engkau. Teman-teman, dengan mendengar lagu ini, yuk kita sama-sama refleksiin sekali lagi tentang cintanya Tuhan kepada kita. Dan lewat waktu ini juga kita sama-sama ambil komitmen untuk kembali percaya kepada Tuhan.
jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu, amin, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Yuk kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, mungkin terkadang percaya kepada Engkau adalah hal yang sulit untuk kami lakukan. Terkadang kami sering Tuhan untuk gak percaya sama Engkau. Kami terus meragukan Engkau, padahal Engkau sudah memperlihatkan betapa besarnya Engkau. Dan Tuhan, maafkan kami. Tuhan, hari ini kami mau sama-sama kembali mengambil komitmen. Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau. Dan Tuhan, mampukan kami untuk bisa percaya sepenuhnya kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang begitu baik. Engkau adalah Tuhan yang sangat amat berkuasa. Dan Tuhan yang hebat, yang bisa melakukan segalanya, yang sudah menciptakan segala sesuatu. Tuhan, ajar kami untuk terus percaya kepada Engkau. Dan terus ajar kami untuk terus bersandar kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, ibadah kita sampai hari ini, di hari ini sampai sini. Dan teman-teman langsung juga mau ingetin, jangan lupa bejana untuk Tuhan ya, karena Tuhan udah kasih banyak hal buat kita dan kita mau sama-sama kembaliin semua itu buat Tuhan. So teman-teman, jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah. Kita akan sama-sama sekali lagi kita akan melanjutkan perjalanan Exodus kita. So, terus datang di minggu depan, kita akan sama-sama lihat betapa Tuhan sangat amat luar biasa bekerja dalam hidup bangsa Israel dan dalam hidup kita. So teman-teman, sampai jumpa di minggu depan. Terus menjadi berkat untuk teman-teman yang lain dan terus percaya kepada Tuhan. Sampai jumpa semuanya, dadah.